الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود هذا اليوم وفي كل يوم موعود سرا وجرا في الدين والدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه وسلم محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على ذات كامله بصوتي اماني واشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل خصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى حضرة التراب من احبابه اللهم انا نقدم لك هذا النبي الكريم سيد شر مقامه العظيم أن تلاعبنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتباركنا في جميع رعايته وحسن بكفايتك وأن ترزقنا من شرف إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ترى فيه من نياتنا وأعمالنا ويجعلنا فيها هذا الحبيب من الحاضرين ومن اتباعه من السالكين ولهدك وهديه من المعدين ولهدك من الحافظين اللهم نطمع في رحمة خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وصلاتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين من الله منا بالغفران الموسعة بالإحسان السائلة بما جعل مؤملا بما أمل ونشر هذا الحبيب ووازره وطهر ومن وشرف أولادنا ووالدينا وعلى جدرنا ووالدينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين آمين يا الله من جميع البلايا آمين يا الله الذنوب والخطايا آمين بعمل بطاعتك وسكينتك القائمين وإياك كيف تنابض وطنا مسلمين مؤمنين آمين منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب آمين يا سامع الوحي والقلوب آمين والصابر من المنشوق آمين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخير والشر بمشيئة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis maulid yang penuh keberkahan guru-guru kita, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Ali Idrus. Kita doakan agar beliau panjang umur walafiat, segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Juga tak lupa segenap para asatidz terkhusus daripada Ketua Majelis Dawalani Pusat yaitu Ustaz Muhammad serta jamaahnya, dan juga segenap para asatidz daripada cabang-cabang Majelis Dawalani dari Paru, dari Cibinong, kemudian dari Sukabumi, yang alhamdulillah semuanya turut hadir bersama kita, dan juga para habaib, Habib Hussein Segaf, dan juga para habaib yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan supaya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhirnya fillah saudara Haidar Aldi Malim ini, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mana maulid ini adalah daripada peringatan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah seagung-agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ditanya nikmat yang paling besar itu apa? Adanya Islam. Tetapi kalau ditanya
Apa itu yang paling agung daripada nikmat? Adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala gak akan menciptakan dunia beserta isinya. Allah Ta'ala gak akan menciptakan surga. Allah Ta'ala tidak akan menciptakan neraka. Semua ini Allah Ta'ala ciptakan untuk itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Ta'ala bagi seluruh manusia, lil bashar, bagi seluruh manusia, bukan linnas, bukan untuk satu umat. Kalau umat-umat yang lain punya umat tersendiri, tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh manusia, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karenanya mengagungkan daripada hari yang lahirnya Nabi SAW ini, memperingati Maulid ini bukan adat istiadat, bukan karena kita gak enak kampung ini belum bikin Maulid, bukan karena gak enak kampung sebelah udah kita belum, bukan. Kita bikin Maulid karena kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, karena kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saudara hadirin yang wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karenanya kalau gak ada Nabi Muhammad SAW, dunia ini gak ada enak ya saudara hadirin. Jangankan di dunia, di surga tidak ada enak. Makanya kita lihat di panggung ini dituliskan satu bait syair yang begitu indah, yang dituliskan oleh seorang Habib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang ulama, seorang wali yang begitu memiliki rasa cinta yang besar kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Fi jannatin masyagani min wasfiha ila liqanil hubbi fiha khayyam. Kalau seandainya di surga gak ada Nabi Muhammad, gak ada enak di surga. Aku pengen masuk surga, bukan nyari surganya, karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, sampai di surga pun tidak tergiur oleh kenikmatan surga, tetapi yang dicari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di sini kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mengikuti dan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa tabau nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala sudah menggarisbesarkan siapa orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya cukup dengan beriman, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup, harus ada yang namanya pengagungan. Wa azaruhu, mengagungkannya. Mengagungkan siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Dan Maulid ini, peringatan seperti ini adalah bentuk pengagungan terbesar kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, inti daripada kita memperingati Maulid agar kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dikatakan oleh Habib Ja'far bin Ahmad al-Idrus dalam qasidah beliau, "Kulman ma'ana Kuluman ma'usaidah musulah Habibil Munawar yanal kulum mahyur." Siapa yang hatinya, jiwanya, amalnya, semuanya daripada dia punya gerak-geriknya, daripada kegiatan ibadahnya, pemikirannya, dia ngikuti Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan. Hajat dunia dikasih, hajat akhirat dikasih, punya anak soleh dikasih, di akhirat dapat syafaat Nabi, berkat Nabi Muhammad SAW. Maka sih saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita pengen hidup senang dunia akhirat, gampang satu, ikuti Nabi Muhammad, cari Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Dan kita bisa ikuti Nabi Muhammad berkat ulama kita, berkat daripada Rasul Al-Idrus, kita akan sampai kepada ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran Anda mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh Habib Syekh. Oke, gimana tadi caranya biar hidup senang dunia akhirat? Gimana? Ikutin Nabi Muhammad tuh. Oke, baiklah Bu, habis ini ada Habib yang luar biasa ganteng loh.
Di depan kita telah hadir Habib Husain bin Ali Assegaf. Insyaallah akan menyampaikan mutiara ilmunya kepada kita semua. Kepada Habib Husain, wa alaihi falyatafaddal. Shallu ala Muhammad. Takbir. Ya enggak terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin hadil bashir. Salatan taftahu lana biha abwaba taysir wa tughliqu biha anna abwaba ta'sir wa takuna lana biha waliyan wan nasir wa ala ali wa sahbi tasliman katsira. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bi ma'ni tawbati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimina walhamdulillah Rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para habaib, para asatid wal asatidah, para tuan guru majlis dakwah al-abni, wabil khusus syekhuna wa ustazuna wa muallimina wa murabbina Sayyidil Habib Ahmad Fahmi ibni Abi Bakar Al-Aidrus. Ayo angkat tangannya, kita doain dulu guru kita semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, serta diberikan manfaat ilmunya di dunia wal akhirah, serta mudah-mudahan setiap langkah beliau ada dalam pandangan Allah dan Rasulnya, senantiasa bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wabnuhu Sayyidil Habib Syekh Ibn Sayyidil Habib Ahmad Fahmi Al-Aidrus, para asatid lainnya, Ustaz Muhammad, dan juga sahibul wasilah wal fadilah Al-Ustaz Iding, mata'anallah bidulil hayatihim, amin ya Allah ya Rabbal, kurang kompak ya Rabbal. Sebetulnya Al-Fakir bingung ini mau nyampein apa, mau tausiah apa, bingung, dikarenakan kita di hadapan kita ada Bahrul Ilm, guru kita, pimpinan kita, qudwatuna, guru kita. Kalau beliau guru kita nyampaikan itu Bahrul Ilm, Al-Fakir datang beberapa kali ziarah ke tempat beliau. Yang keluar adalah kalam-kalam salaf, hadis-hadis Nabi. Yang keluar adalah ilmu semuanya, Bahrul Ilm. Sedangkan kita ini mau ceramah, bukan lautan ini, bukan tempatnya. Kalau bahasa Inggrisnya susukan, you understand susukan? Buat apa yang diambil, dipancing nggak bisa, dapat geyuk. Kalau guru kita di Jawa dapat ikan, dipancing juga dah. Tapi mudah-mudahan insya Allah walaupun sedikit ada manfaatnya, terutama buat Al-Fakir, amin ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Kita ini alhamdulillah bisa kumpul di majelis yang luar biasa, hadir yang jauh-jauh datang ke tempat ini tiada lain untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad, undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dihadiri oleh pimpinan majelis kita, murabbina, duduk bersama kita. Kalau kita ambil pelajaran ibrah,
Di antara kita mungkin pasti semuanya kenal yang namanya Imam Syafi'i. Benar nggak? Kenal nggak? Kenal nggak Imam Syafi'i? Pernah dengar namanya? Imam Syafi'i, beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi hayyun khalidun ba'da mautihi. Namanya sampai detik ini masih kita sebut, ilmunya masih mengalir, karangan kitabnya masih kita baca, barokahnya masih terus ada. Hayyun khalidun ba'da mautihi, itulah ulama. Setelah kewafatannya beliau masih disebut namanya, tandanya orang barok. Coba kalau kita meninggal masih disebutnya nama kita. Karangan kita ada nggak? Teraya. Boro-boro karangan kita buku bon humpul hutang. Betul. Kita meninggal berhutang doang. Sampai baju Imam Syafi'i, lihat bajunya aja dimuseumkan, orang tabaruk cium. Baju kita kalau kita meninggal ada yang mau cium baju kita. Dijadikan toko. Tahu toko? Kita nggak ada keberkahan, cuma hanya taruh kepada mereka. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita mengenang daripada haulnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, sekaligus maulid di Empang. Hadir enggak? Hadir nggak? Kita lihat ribuan kejubel manusia datang, betul? Itulah orang-orang soleh. Hakikatnya mereka sudah tiada, tapi bisa menghidupkan orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup yang dagang di situ ramai, jualan laku. Kenapa? Wasilah datang ke Empang, betul? Maaf, di Empang itu dari bulan gorengan, tukang bakso, tukang semuanya. Maaf, saya lihat sampai ada tukang daleman perempuan yang laku. Berkah, betul? Berkah tuh itu. Hayyul khalidun ba'da mauti. Kenapa? Apa yang menyebabkan kehidupan mereka masih disebut namanya hingga detik ini? Di antara salah satu keberkahannya, taat kepada gurunya yang menjadi guru yaitu Imam Malik. Dulu Imam Syafi'i sebelum belajar masih anak-anak, datang hadir ke majelisnya Imam Malik. Masih kecil, Bu, Pak, masih kecil. Datang di belakang duduk, catat-catatan begini di tangan. Diperhatiin sama Imam Malik. Akhirnya setelah majelis siapa dipanggil, anak kecil sini. Di belakang kalau Imam Malik nyampein tausiah, dia nyatet-nyatet pakai tangan begini. Dipanggil sama Imam Malik, sini. Man anta, siapa engkau? Ana Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Engkau tadi waktu saya ngajar ngapain begitu-begitu? Oh, saya lagi nyatet apa yang dikatakan oleh engkau wahai Imam Malik. Coba sebutkan. Subhanallah, disebutkan dari awal perkataan Imam Malik hingga akhir, karena cerdasnya Imam Syafi'i. Masih kecil. Makanya Imam Syafi'i mengubah syair, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu bagaikan hewan buruan, maka kalau tidak diikat akan lepas hewan buruan tersebut. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ada yang catat kalau guru kita nyampein tausiah, tapi ada rekaman zaman sekarang udah enak. Rekam, ambil ilmunya, ambil pelajarannya. Itulah Imam Syafi'i keberkahan karena takzim takrimnya kepada guru. Dikatakan di dalam kitab Taklim Muta'alim, lihat adabnya seorang murid kepada syekhu, kepada gurunya. Sampai Pak, maaf, kalau kita pengen berkah hidup, berkah unggul, adab kepada guru itu kalau guru berjalan tidak berani mendahului jalannya sang guru. Nggak berani. Kalau bahasa Inggrisnya mihelaan. Ngeduluin jalannya guru tuh nggak berani. Maka di dalam kitab Anwar Musyarrafah disebutkan, sebab seseorang menjadi fakir karena seringnya jalan di depan gurunya. Jalan sering di depan guru kita, itu yang menyebabkan kefakiran. Bahkan ulama mengatakan siksa yang langsung Allah hukum di dunia sebelum akhirat belum. Di dunia dulu, buku syekh, durhaka sama guru. Durhaka kita sama guru nih, guru nggak ridho, guru nggak demen sama kita murid. Maka ini yang menyebabkan katanya disiksa sebelum akhirat di dunia dulu.
Kata Bil Habib Fahmi Syekhuna, cukup buat kita yang ada di depan kita, panutan kita, guru kita, pandang mereka, kita akan mendapatkan semuanya. Ada salah satu hadis riwayat yang maaf jarang orang sampaikan ini. Di antaranya Nabi mengatakan, siapa yang belajar, yang dia mendengarkan tausiah, yang dia mengambil sangat ilmu dari ahli baiti, dari zuriyahku, keturunanku, catat, akan mendapatkan 3 manfaat. Orang, kita boleh anggap guru kita ini guru-guru, tapi belum tentu di hati kita ada enggak? Di hati guru kita ada nama kita enggak? Boleh kita semua tuh ngaku beliau guru kita, tapi maaf, di hati guru kita ada nama kita enggak? Ayo berlomba-lomba supaya di hati guru kita tidak ada nama kita. 3 manfaat orang yang belajar kepada ahli bait. Yang pertama katanya, aqallallah umroh, Allah bakal panjangkan umurnya yang mengambil sanad ilmu dari ahli bait. Contoh, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, rata-rata usianya di atas 50 tahun, masih ada sekarang. Yang kedua, Allah rizki, Allah bakal luaskan rizkinya. Oh, banyak orang yang belajar sama habaib, sama benar-benar sama habaib ta'alluq, Allah bakal kayakan rezeki. Yang ketiga, ini yang paling penting dan yang sangat kita harapkan manfaat dari belajar kepada para habaib. Apa di antaranya? Amatahu ala husnil khatimah. Allah madakhalna minhu, Allah maj'alna minhum. Allah bakal matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu tahu Hajar Aswad ente? Nyahong ngaranna apa pernah kaditu? Nyahong ngaranna encan pernah kaditu? Hayang. Mudah-mudahan balik di dia sing bisa kaditu. Bapak tahu Hajar Aswad tahu? Kenapa sih Hajar Aswad orang berebut-rebut ciumin Hajar Aswad, tahu nggak sebabnya? Tahu ente? Nyahong ente? Kunaon sebabnya orang berebut sampai mencium Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya baginda Nabi Muhammad. Kira-kira yang pernah dicium nama baginda Nabi mulia enggak? Itu kabeh jelema berebut berdesak-desakan, sikut-sikutan pengen cium Hajar Aswad karena pernah dicium oleh baginda Nabi Muhammad. Kemana cara pandang kita? Ini Hajar Aswad yang dicium Nabi, orang berebut, sementara di hadapan kita ada zuriatun Nabi yang bukan lagi dicium sama Nabi, tapi darah dagingnya, dalam tubuhnya mengalir darah daging baginda Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak mau berebut cium-cium beliau, mendapatkan keberkahan tabaruk dari beliau? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mulia mana? Habib apa Hajar Aswad? Mulia mana? Habib apa Hajar Aswad? Masya Allah, dalam daging, di darah dagingnya mengalir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi kita punya guru? Kurang apa lagi? Cinta sama ulama nggak bakalan nyesel. Man asyarul asyrafa asyanu syarrafa. Barang siapa man asyara asyrafa asya musyarrafa wa mu'asyarul anzali ghairu musyarrafin lam tara jildal hakiri muqabbala lamma sara jildal mushafi. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang yang asyraf, orang-orang yang mulia serta Allah muliakan, maka orang tersebut bakal terbawa mulia. Sebaliknya, kalau kita kumpul sama orang kurang baik, kita bakal kebawa jelek, betul nggak? Alam taro jildal hakiri muqabbala. Tidakkah engkau melihat jilid Al-Quran diciumi oleh manusia? Karena sebab jilid tersebut menempel dengan mushaf Al-Quran, sementara satu jilid lagi diinjak, dijadikan sendal sepatu, bukan dicium tapi diinjak-injak. Itulah perumpamaan kalau kita dekat orang-orang saleh.
Bu, kalau anak-anak kita dekat sama ustadz ke bawah baiknya Bu, tapi anak-anak kita nongkrong, kan zaman sekarang nongkrong aja ngehargain begitu ngomongnya. Kenapa nongkrong ngehargain? Tapi nggak mabuk enggak? Sama. Ridho bil maksiat, ridho kepada kemaksiatan, kita maksiat. Makanya deketi al-muhib lil ulama, cinta kepada ulama. In asyu su'ada wa in matu syuhada. Al-muhib lil ulama. Bu, Pak, pengen gak hidupnya senang? Pengen gak hidupnya senang? Cinta al-muhib lil ulama, cinta sama ulama. Kalau orang cinta sama ulama, matinya aja, meninggalnya aja orang yang cinta terhadap ulama. In matu syuhada, apabila mati dia digolongkan dengan orang-orang yang syahid. Pengen kita mati digolongkan dengan orang-orang yang syahid? Al-muhib lil ulama, cinta terhadap ulama, demen sama ulama. Nah, karena zaman sekarang kita nggak bisa jauh sama ulama, betul nggak? Betul nggak? Jangan, orang rugi, paling rugi jauh sama ulama, benar. Kita rugi kalau jauh sama ulama. Apa-apa kita butuh ustadz, betul. Kalau malam ini ada yang meninggal di sini di Bantar Jati, yang dicari siapa? Ustadznya, betul. Ada yang kesurupan, Bu, ada yang kesurupan, yang dicari siapa? Ustadznya. Ustadz diketok jam 1:30 malam. Turungin tak istri saya kemasukan jin, nggak keluar, ustadznya datang bawa air dikasih, betul nggak? Apa maaf, seorang murid itu kalau misalkan dia mau istikharah tentang masalah jodoh, banyak jodoh nih, tanya dulu sama guru. Tanya kan, di antara manfaat orang memandang wajah alim ulama bisa menambah rajinnya taatnya kita kepada Allah Subhanahu. Pengen sampaikan itu, laula murabi ma'ruftu rabbi. Kalau kita enggak tanpa guru, bahkan Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, sehebat apapun engkau wahai murid, ilmumu lautan setinggi gunung, tidak ada penghormatan kepada guru. Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, haulai dajjal, mereka bagaikan dajjal. Saya ingat doa dari guru saya, angkat tangan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Mental itu jin langsung keluar. Jinnya ditanya sama guru jinnya, kamu robinya jin apa lima, kenapa lu keluar? Anak kecilnya takut. Enggak guru, ini lebih hebat lagi dari ustaz. Aneh mau dimakan. Lihat bagaimana karena ketaatan seorang murid kepada gurunya. Mudah-mudahan insya Allah guru yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Guru itu bagi seorang murid derajatnya seperti walil am. Wali bagi kita, kalau kita mau cari wali, itu guru kita yang menyampaikan kita kepada Allah. Cukup, kata ulama, kita nggak bisa niru ibadahnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, tidak bisa meniru Al-Imam Suyuti, tidak bisa meniru ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Cukup diajarin sama guru kita, cinta sama ulama. Almarhum Muhammad Hab, seseorang bakal dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Mudah-mudahan insya Allah kita tanamkan di hati kita. Mudah-mudahan insya Allah sepulangnya dari tempat yang mulia yang agung ini, Allah tanamkan kecintaan di hati kita sampai kita kepada baginda Nabi Muhammad. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan sebuah kisah cerita dari salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Thawban. Mungkin sering kita dengar namanya Sayyidina Thawban. Cintanya ini yang dikatakan cinta sampai mati sama Nabi. Ini yang disebut namanya cinta, cinta yang menyiksa. Thawban ini kalau pulang ke rumahnya dia nangis.
Pulang ke rumahnya pengen balik lagi ketemu Nabi. Kata Nabi, kenapa? Nabi, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum kalau belum tahu kau udah makan apa udah minum. Tuh, ini Nabi. Ini cintanya sahabat. Tidak mau makan, tidak mau minum sebelum tahu Nabi udah makan. Coba cinta anak muda sekarang ada yang begitu. Nanya doang, udah makan apa belum, betul? Padahal dia udah makan. Cinta sahabat itu begitu. Tanya dulu. Bila Habib Syekh mengatakan tidak ada nikmatnya surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menggapai cinta seperti cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda Nabi Muhammad dimaafkan. Wabil khusus kepada Syekhana wal murabbina Sayyidina Habib Fahmi. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para guru, para pimpinan Majelis Dakwah Adni di masing-masing wilayah, terkhusus Pak Ustadz Muhammad beserta jamaahnya, Ustadz Hendi, Pak Ustadz Irwan Sa'asadullah, dan guru-guru kita yang lainnya, Ustadz Nidar, dan juga kepada Habib Hussein bin Ali, dan juga kepada guru-guru kita Pak Ustadz Iqbal, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kepada akhirul mahbub, anak saya, adik saya, murid saya, Ustaz Khairil Aldi, yang alhamdulillah Allah buktikan keikhlasan dan ketulusan beliau. Kalau beliau mengadakan maulid bukan karena Nabi, mungkin sekali. Kalau bukan karena Rasul, ada tujuan yang lain, mungkin maulidnya awalun wa akhirun, tidak ada maulid lagi. Ternyata sudah beberapa kali beliau mengadakan maulid, semakin tahun semakin meningkat. Ini yang hadir bukan orang Bantar Jati aja, ini ada dari Aceh. Dari Aceh datang, kemudian dari Serang, salah satu cucu daripada guru Al-Quran, yaitu Syekh Mahmud Saleh. Alhamdulillah, ini menandakan majlis yang diadakan oleh Ustadz Khairil Aldi benar-benar diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, terakhir oleh Fadilatul Ustadz Yahdi Ahmad Muhajir, betapa sifat-sifat Nabi Muhammad itu sangat mulia. Maka oleh karena itu diadakan maulid ini supaya kita meniru, mencontoh. Rusaknya sebuah bangsa bukan karena ekonomi, rusaknya sebuah bangsa bukan karena kemiskinan, tetapi karena kehancuran akhlak. Banyak di zaman Nabi Muhammad orang yang miskin, banyak orang yang tidak makan, tapi akhlaknya terpuji sehingga mereka tidak mau menyentuh barang orang atau mengambil hak orang. Kenapa? Dia tahu salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW tidak akan memegang hak orang, takut nanti syaitan datang lalu merayunya untuk mengambilnya. Maka disinilah dengan peringatan maulid ini kita digerakkan hati kita supaya kita bagaimana caranya menanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk mencintai Nabi Muhammad, yang nanti cinta itu akan membawa anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Siapa di antara kita yang tidak ingin punya anak yang soleh dan soleh? Siapa di antara kita yang tidak ingin meninggalkan anak yang soleh dan soleh? Semua kepengen. Sebab terus terang, sehebat amal orang tua, sebaik amal orang tua, sebesar sedekah orang tua, tapi kalau tidak meninggalkan anak yang soleh, tetap celaka nanti dikubur dan di akhirat. Maka oleh karena itu,
Saya pernah bertemu dengan seorang wanita, ibu-ibu tua, orang miskin, nggak punya, rumahnya kecil, anaknya 8, tapi anaknya soleh dan soleh. Ini ibu hasil dari makannya jual makanan. Tiap pagi habis sholat subuh dia bikin kue, nanti jam 7 dibawa ke warung-warung, nanti jam 12 atau sebelum lohor diambil hasilnya untuk membiayai anaknya. Tapi anaknya kenapa hebat? Kenapa anaknya soleh? Satu waktu itu ibu bertemu dengan seorang guru di Malang, yaitu seorang habib, seorang ulama besar. Ulama itu berkata, hai ibu, kalau ibu pengen punya anak soleh dan menjadi anak yang bakal memuliakan ibu nanti di dunia dan di akhirat, bacalah doa ini. Apa doanya? Ya Allah, berikan akhlak dan ilmu kepada diri saya dan anak saya sebagaimana kau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada diri saya dan anak keturunan saya akhlak dan ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa akhlaknya Nabi Muhammad? Tidak ada orang yang akhlaknya semulia Nabi Muhammad. Sampai diukir dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang agung. Saking besarnya akhlak Nabi, saking luasnya akhlaknya Nabi, sampai ada seorang badui, orang dari pegunungan, datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya Ali, kalau Nabi Muhammad akhlaknya agung, akhlaknya besar, saya mau tanya, sebesar apa akhlaknya Nabi? Kebetulan di depan rumah Sayyidina Ali itu ada lapangan pasir atau lautan pasir. Kata Sayyidina Ali, kamu keluar dari rumahku, kamu meterin lebarnya berapa, panjangnya berapa, kamu ambil lautan pasir itu satu gayung atau satu tangan, kamu hitung satu persatu berapa jumlahnya pasir yang ada di situ. Oh, saya nggak kuat dan saya nggak sanggup ya Ali. Kalau begitu beritahukan aku, apa sih akhlaknya Nabi yang paling menonjol di antara sekian juta akhlak Nabi yang paling nampak? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Nabi nggak pernah sombong, nggak pernah tersirat di hati Nabi kalau Nabi orang yang paling hebat ibadahnya. Tidak pernah berasa dalam hati Nabi orang yang paling dermawan. Kalau ada orang kaya dermawan itu biasa, orang duitnya lebih. Kalau ada orang kaya misalkan bersedekah 100 juta, mungkin duitnya ada 2 miliar. Tapi yang lebih heran, orang yang tidak makan, yang kadang-kadang seminggu makan, seminggu tidak, tapi masih mau bersedekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berapa kali Nabi Muhammad gak makan, ibu-ibu? Sampai Nabi Muhammad berpuasa karena gak ada yang dimakan. Begitu mau buka puasa, datang sahabat mau beberapa butir korma. Begitu mau dimakan kormanya, bukan sendiri Nabi bersama putri beliau Sayyidatina Fatimah. Begitu mau diambil kormanya, datang 2-3 orang pengemis, ya Rasulullah, saya ini seorang janda, gak punya suami, anak saya sudah 2 hari gak makan, tolongin saya ya Rasulullah. Itu 3 butir dikasihkan kepada pengemis, yang 1 butir bagi 2 dengan Siti Fatimah. Itu Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu rugi kalau ada orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, rugi orang yang tidak mengikuti dan tidak mengenal Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu saya berharap kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, pendidikan yang paling utama agar anak kita bisa menyelamatkan kita nanti di mahsyar dan di kubur, kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pinter kayak apa kalau nggak ngikutin Nabi, rugi. Pinter kayak apa kalau nggak ngerti agama Nabi, rugi. Saya sudah berapa kali saya ceritakan, ada seorang ibu menangis kepada saya, Habib, saya pengen curhat, saya punya anak Habib laki-laki satu-satunya. Ketika umur 7 tahun suami saya meninggal dunia. Saya besarkan ini anak dengan keringat saya nggak punya saudara, nggak punya sanak famili. Saya besarkan dengan dagang gorengan, saya jualan gorengan, jual keredok, sampai habis modal dan untungnya hanya untuk membesarkan anak saya. Saya butuh duit, saya jadi pembantu di rumah orang kaya. Pagi jam 6 saya masuk, jam 4 saya pulang. Nanti hasil daripada saya bekerja, sedikit saya makan, semuanya untuk membiayai anak saya sekolah. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah jadi sarjana Habib. Sekarang kerja di Jakarta,
gajinya kurang lebih 5-6 juta Habib. Sekarang dia beli rumah di daerah Bogor, rumah yang cukup mahal, yang cukup mewah. Saya orang kampung Habib, kepengen menyaksikan anak saya bahagia Habib. Saya ingat, ya Allah, anak saya doyan makanan ini saya bikinin, anak saya doyan sayur ini saya bikinin. Saya dari kampung, beberapa kali saya ganti naik angkot sampai di depan perumahan. Saya nggak ada kendaraan, nggak ada ojek, nggak ada becak, saya jalan kaki, capek saya Habib. Begitu sampai di depan rumah, anak saya berdiri di depan pagar bersama tetangganya. Lalu tetangganya berkata, "Bang, itu ada ibu-ibu ngeliatin abang terus." Begitu nengok, kata anak ibu, "Oh, itu pembantu saya." Hancur hati saya Habib, tidak kuat saya Habib. Padahal saya kemari bukan mau cari duit, bukan mau minta duit. Saya mau menitipkan keberkahan supaya rumah ini berkah, anak saya berkah, istrinya juga berkah, keturunannya berkah. Tapi saya dihina terang-terangan di depan orang Habib. Saya katakan, maaf ya Bu, sebetulnya anak ibu gak salah, yang salah ibu. Loh kok Habib nyalain saya? Iya, kalau dari kecil anak ibu dibawa ke madrasah diniyah, dibawa ke pondok pesantren, mau jadi apa saja nggak bakalan lupa kepada orang tua. Kenapa? Karena di pesantren, di madrasah itu dari pagi sampai malam dikenalkan siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kelebihan Nabi Muhammad, tapi tidak ada kesombongan buat diri Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, jangan salahkan anak kalau anak kurang ajar, jangan salahkan anak kalau anak durhaka, salahkan kita. Kita tanam apa anak kita? Kalau kita tanam agama, kita tanam kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, insya Allah anak itu dituntun oleh Allah dan Nabi Muhammad supaya bisa mengenal akhlak, bisa mengenal daripada jasa kedua orang tuanya. Tapi kalau anak itu sudah nggak kenal Allah yang menciptakan, tidak mengenal Nabi Muhammad yang menyelamatkan, sampai kapanpun anak itu tidak akan mengenal jasa daripada orang tua. Ini bukan cuma terjadi kepada kita dan zaman kita. Di zaman Nabi Muhammad juga ada orang yang namanya sahabat Nabi, yang namanya Al-Qamah, makan bareng sama Nabi, duduk sama Nabi, sholat berjamaah sama Nabi, ikut berjuang sama Nabi. Tapi kenapa waktu sakarat tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Padahal bibirnya Nabi ini nempel di telinganya Al-Qamah, la ilaha illallah, mulutnya hanya mangap saja, hanya kebuka saja, tapi tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril membisikkan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini anak, ini Al-Qamah punya masalah kepada ibu. Akhirnya dipanggil ibunya. Begitu dipanggil, pendek ceritanya, ibunya berkata, ya Rasulullah, anak saya ini sebetulnya baik, dari kecil nggak pernah kurang ajar, nggak pernah nyakiti hati saya. Baru kemarin saja, mungkin setelah dia punya istri, saya nanya sesuatu, saya dijawab dengan jawaban yang menyakitkan hati. Saya nggak kuat ya Rasulullah. Nggak lama anak saya sakit, dan anak saya dalam keadaan sakarat, sampai kau bisa menyaksikan anakku tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini pelajaran buat kita. Berapa banyak anak yang menjadikan orang tuanya meninggal dunia karena anak. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan apa? Nanti di akhir zaman banyak orang tua yang melahirkan ular. Bukan lahir berbentuk ular, bukan. Kualitas karakter anak itu seperti ular. Kita piara ular dari kecil, sampai besar kita dipacok, sampai besar kita bakal jadi umpan. Ular gak pernah terima kasih. Seperti orang piara monyet, dibaikin kayak apa, satu waktu kita dicakar. Jangan sampai anak kita berkualitas seperti ular. Kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, walaupun ibu bapaknya muslim dan muslimah. Kalau anaknya tidak ditanamkan mahabbah kepada Nabi, satu waktu anak kita akan seperti ular. Ibu bapaknya bakal dipacok. Berapa banyak orang tua dibunuh oleh anak? Dibunuh bukan pakai golok, dibunuh bukan pakai senjata, dibunuh pakai ucapan, dihina, dibentak di depan umum sang ibu atau sang bapak. Bagaimana sakitnya ucapan anak yang berbuat sesuatu yang tidak enak, yang didengar di telinga orang tua, itu lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada golok. Maka oleh karena itu, banyak orang tua meninggal dunia karena anaknya. Si anak nggak sadar kalau ini emaknya sakit karena anak, bapaknya sakit karena anak.
dan si anak belum minta maaf, si ibu atau bapak belum memberi maaf, bagaimana nasib anak seperti itu? Naudzubillah. Maka oleh karena itulah pusat semuanya, tujuan semuanya untuk menjadikan anak kita soleh dan solehah. Ingatkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Ini contohnya saudara Iding atau Ustaz Iding Khairul Aldi, ya, beliau masih usia berapa? Ayahnya meninggal, ibunya sendiri bersama saudaranya, tapi alhamdulillah bisa melahirkan anak yang soleh. Bukti anak yang soleh bisa bermanfaat buat orang lain. Malam Sabtu diadakan ratib, ibu punya anak nggak pernah dibawa ke rumahnya Ustaz Iding, tapi ngikut baca ratib. Sebegitu anak ibu baca ratib, bukan cuma anak ibu yang dapat pahala, ibu di rumah dapat pahala, bapak di rumah dapat pahala. Kalau ada di dalam kubur, yang di dalam kubur senang. Kenapa? Mendapatkan kiriman doa daripada anak. Bagaimana kalau anak kita tidak bisa mendoakan kita sebagai orang tua? Terus terang, zaman sekarang ini kalau kita nyuruh anak kita, yuk kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Apa jawabnya? Itu mah doa anak sekolah. Masya Allah, saudara nggak tahu berapa banyak orang tua yang diinjak-injak di dalam kubur oleh malaikat, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Satu saat malaikat berhenti tidak menyiksanya, sampai bapak kita, emak kita dalam kubur bertanya, limadza ma tu'adzibni, kenapa hai malaikat engkau tidak siksa aku? Jawab malaikat apa? Tadi subuh anakmu beres sholat subuh membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sehingga aku dilarang oleh Allah untuk menyiksa kamu kembali. Bagaimana ibu, anak ibu bisa membaca doa seperti itu kalau tidak dikenalkan dari sekarang kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid ini, kita pulang dari tempat ini, kita kembali mengingatkan anak-anak kita dan keturunan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bib, mohon maaf, memang ini agak malam. Ini alhamdulillah banget. Sebenarnya hari ini saya sedang bahagia banget Bib. Jadi istri saya sudah cabut laporan. Emang boleh rezeki biar. Mau maaf, saya singkatnya lebih ya. Gak apa-apa Bib. Nih masih. Hah? Gak ngapa-ngapa Bib, kapan gak dibayar? Ya Allah ya Rob, ini ngomong-ngomong orang mana kamu Jati ya? Bandar Jati. Maksudnya begitu Bandar Jati. Bandar Jati. Benar? Alhamdulillah. Orang sini ganteng-ganteng amat ya. Ada pepatah mengatakan paling banyak buah semangka hanya ditaruh dalam nampan, banyak anak dijaga cuma bocil yang paling tampan. Oh, ngapa sih boleh aja? Saya mau bukan pendakwah, bukan penceramah saya mah. Saya alhamdulillah saya anak didiknya Ustadz, anak didiknya Habib. Cuman nggak ceramah saya mah seniman Betawi, tapi kalau acara-acara majelis taklim alhamdulillah saya ikut terus. Tapi banyak absennya saya. Maaf ya. Pertama-tama, kalau kata anak Betawi bilang ikan kakap, ikan muara, petik salak kalau dibakulin. Hari ini Reza Rahardian buka suara. Kalau salah tolong dibetulin. Pertama-tama saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya manggil Baba apa ya? Kalau kata di Betawi engkong. Tapi memang begitu, kalau di Betawi itu ada engkong, ada Baba, ada encang, ada encing. Cuma saya lebih enak lagi saya panggil ya Bang Habib, Fahmi, Idrus. Ya mewakili semua Habib dah pokoknya dah. Ya kalau saya nggak kenal bisa. Ini mah alhamdulillah sebenarnya hari ini memang sangat padat banget ini abang-abang, pos cantik-cantik jelita. Hai. Pokoknya you and I good day.
sebenarnya hari ini Bang Ojit memang sibuk banget, mohon maaf. Ini baru aja kelar dan hari ini juga saya cancel. Saya syuting Ikatan Cinta. Ya gimana aja Bang Ojit bocah tertawa. Jujur nih ya, orang sini bener-bener kalau kata anak kota bilang mah banyak bunga di taman, hanya satu yang saya petik. Banyak anak perempuan, cuma orang sini yang paling cantik. Di sini ada yang namanya Monaro nggak? Monaro, Bang Ojit. Kagak enaknya prepet sih. Itu kagak enak pisan sih belum. Pokoknya gurih deh. Ya alhamdulillah, Bib, doain saya juga Bib. Seniman sejati, seniman Betawi, walaupun saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi kalau acara begini mah, kalau emang saya lagi waktunya kendor, waktunya luang, saya ngikut gitu, ngambil berkah, alhamdulillah. Nanti insya Allah tanggal 15 saya belajar lagi ya, biar listrik katanya. Berkah dah. Cuma saya pesan buat generasi-generasi penerus bangsa, cuma ini sekedar motivasi dari Bang Ojit. Bang Ojit itu di sinetron Maija, sinetron Samin, di sinetron Sintong. Ucup Miri itu panggilan kasih sayang orang tua saya namanya Babe Haji Nirung Kumpul. Babe Haji Nirung Kumpul, hidungnya gede, gede banget, orang ganteng. Nggak tahu. Ya alhamdulillah saya juga ganteng juga nih. Tadi begitu saya ke sana, saya turun dari mobil, ada 5 cewek menghampiri Bang Ojit. Ini Bang Ojit ya? Betul sekali. Kok Bang Ojit ganteng amat? Bener di cewek depan itu umurnya 70 apa? Ya Allah. Ya begitu dah. Ini motivasi buat adik-adik generasi penerus bangsa. Bang Ojit terima kasih motivasi. Lah ngapa sih Pak? Ada apa itu? Apa tikus? Tuh bayangin aja Bim, sampai tikus jember sama saya. Ya jadi suwek amat. Bim doain Bim lenong saya, lenong Betawi saya namanya, doain nih ya semuanya nih Majelis Taklim. Al-Adli, ya doain nih. Saya lenong saya namanya Lenong Subur Jaya. Topengnya topeng Betawi, hidup bersama, itu topeng kebaikan Bim. Sambil kita seni tapi sambil berdakwah, walaupun nggak pakai ayat tapi ya sekedar kita menghibur, mudah-mudahan bisa apa namanya silaturahmi. Ini juga ada motivasi buat orang-orang sini, mungkin adik-adik kecil nih kalau masuk ke hidupnya. Ini ada Samin itu sinetron Sintong tahun 2004 sampai 2008 sama Salim. Saya dipesan sama Habib Rizik saat itu sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Pada waktu Ustadz Solmed nempatin rumah. Nah, kebetulan saya jadi hostnya. Host. Oh banget ya? Bukan jadi host. Mohon maaf ya, kunci sukses buat adik-adik generasi penerus. Samin, S-A-M-I-N. Ya. Pertama apa? Pertama. Sholat 5 waktu, jangan ditinggal ya Tong. Terus Al-Quran jadikanlah pedoman hidup. Muliain kedua orang tuamu, ibu dan bapak. Infakkan sebagian hartamu ya ke dirimu agar menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah 2 minggu saya di musola kok. Kunci kok. Gimana aja Beb ya Beb ya. Ada bayaran dulu. Ini supir Habib siapa namanya? Driver siapa namanya? Siapa? Johan ya? Yang biasa ini yang hadir sini Johan. Iman Sidik. Dik. Tadi enggak? Dik. Sini apa Dik? Diri Dik. 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 Ini udah ngambil nih. Dik diri dong Dik. Sini dong Dik. Nah begitu. Lu ganteng juga kayak. Udah kayak Dude Herlino.
Sebetulnya nih hari ini ngomong lagi nih apa adik gua lagi hajatan tuh, adik ipar. Hari ini jangan aja loh. Udah ngomong ini, ngomong tenang aja. Cuma pokoknya mau gue gratis enggak mau. Kita bayaran. Ya cuma mau supir pikirin bensin gak isi dulu. Jadi mudah-mudahan saya panjang umur ya. Tapi juga begitu Jadi saya bisa berjalan, bisa eksis, biar hidupnya biar banyak. Doain deh, kumpul juga, doain deh. Man, lo ada panggilan sekarang man. Doain ya. Ini juga sinetron saya kemarin layar lebar udah rilis. Nanti Desember bakal tayang. Mohon maaf, saya cuma film ya. Jadi contoh itu horor, judulnya Pelet Tali Pocong. Mudah-mudahan bulan Desember bakal tayang rilis sama kayak gimana judulnya mana juga ya kemarin Momon ya. Kalau Bang Ocit judulnya Pelet Tali Pocong itu segar hiburan kok. Yang penting mau dibayar. Anak bini sekarang makan. Jangan Jawa aja bang. Ini aja. Mohon maaf nih, makasih banyak ya geng. Mudah-mudahan biar sehat. Udah kawin nih? Belum kawin? Jomblo. Ini segala usul ya. Bagaimana kalau lu kawin orang sekampung? Sekampung. Kakinya tuh perempuannya banyak. Jangan di satu. Yang papa mudah-mudahan dapat jodoh. Iya, mudah-mudahan soleh. Soleh kamu jadi ngadu tongkat. Udah sama gedung sih. Kamu coba umur sekarang lu 23. Seumuran sama gua nih. Kalau 23 lah gua 57. Tapi jujur nih, kira-kira pandangan dinding kira-kira Ocit ganteng jelek. Gua nih jelek. Ocit ganteng jelek. Ada yang jelek, ada yang ganteng. Ocit ganteng jelek. Ya, Allah menciptakan makhluknya yang seganteng-gantengnya dan setampan-tampannya. Kalau Mpok bilang Bang Ocit jelek, berarti Mpok nggak menghina ciptaan Allah. Tapi mengajari saya mah, Beb, datang saya Beb ya. Alhamdulillah kalau mayat. Makasih banyak, silakan kembali ke kamu. Maaf gitu aja. Mohon maaf ya. Kalau ada jalur yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada salah kata jangan simpan dalam hati. Akhir kata dari bawah itu buru-buru mohon maaf Pak Bib. Mohon maaf. Ya. Jangan terus dong. Malam. Waktunya madang. Udah belum? Gitu ya. Siap. Ini berapa? Saya atur nih. Saya benar jujur nih. Saya yang dengar kata orang tua. Pokoknya mak agak redo gak ikhlas kalau kawin lagi Cid. Itu mas saya namanya Ibu Haja Jamah. Bener, cantik banget. Udah kayak Haja Elvi Sukaisi. Mana anaknya mau jadi begini. Saya mah dipesan nih kalau boleh kawin lagi. Jangan macam-macam dong, lu macam-macam mau gali. Dikubur hidup-hidup sih. Itu saking namanya orang tua usah tablok aja bu, karena gak boleh macam-macam. Asli gimana? Asli. Kok kira-kira kalau kita kawin lagi setuju nggak? Setuju nggak? Tuh dia aja belum kabur. Saking bau lagi. Kita tablok ya. Woi orang sana kelihatan apa kabar? Sekali lagi nih, Monaro sukses ya, jangan repet-repet ya, sukses. Jangan pernah repet, sukses. Monaro Bang Ocit, sukses. Tangan ke atas, semuanya mohon maaf semua bang gua. Pip jangan Pip. Tangan ke atas, mohon maaf. 1, 2, 3, atas lagi, buang ke atas, mohon maaf ini izin. Bip. Oh, tangan ke atas, tarik lagi. 1, 2, 3, ya, swepeo. Beda. Ya, mohon maaf ya. Betul.
Tolong jangan lupa sholat ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mari dilanjut dengan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hadirin sekalian, untuk jadwal safari maulid Majlis Dawal Adli selanjutnya akan kita laksanakan pada tanggal 26 November Sabtu malam Ahad di wilayah Cibarusa, pimpinan Ustaz Gojali. Tolong catat 26 November Korwil Cibarusa, di nanti kehadirannya. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.